Ini untuk Antam udah 2,88 ya. Kayak dari ujung kanan ke ujung kiri pindah nih ya untuk konfliknya gitu teman-teman. 30 Januari 2026 gitu. Oke, nanti di video weekly gue akan coba cari lagi untuk video untuk beritanya teman-teman. Dibutuhkan oleh banyak negara dan berpengaruh di segala sektor gitu teman-teman. Sangat sensitif lah per ini karena 35 4920 4930 49 terbit nih Jumat ya 23 Januari jam 8 pagi tadi teman-teman. Gitu ya, 3 level ini perlu kita perhatikan mulai dari 4933 sampai 4951 ya teman-teman. Kenapa? Karena ini kalau dia break ini direspek sama dia gitu. Jadi kalau misalkan in case dia turun seperti kayak gini ya. Halo semua, kembali lagi bersama gue Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan bahas kembali ya untuk update dari pergerakan XOUSD atau gold itu sendiri. Oke, jadi ya sebelum kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya, di sini kita mau bahas dulu untuk bahas dari map yang kemarin teman-teman. Jadi map yang kemarin itu kita ada bahas ya zona yang perlu diperhatikan ya di 4833 4844. Nah, ini kalau lo orang lihat begitu dia break ya dari zona ini ya teman-teman, harga langsung naik dan lanjut ya teman-teman ya hingga saat ini gitu. Nah, penjelasan kenapa? Penjelasannya dari video kemarin, jadi lo orang tinggal cek aja untuk penjelasannya supaya gua nggak ulang-ulang penjelasan lagi biar videonya singkat teman-teman sebenarnya gitu. Oke, sekarang kita mau hapus untuk mapping ini karena ini udah nggak pakai. Nanti kita bikin mapping baru teman-teman. Tapi sebelum bikin mapping baru, gue mau ajak lo orang untuk cek dulu apakah hari ini ada news atau tidak gitu. Oke, kita lihat dulu di bagian news ya. Sini ini yang trader hub punya. Untuk hari ini coba kita cek pagi untuk USD ya. USD hari ini ada high impact ya teman-teman ya. Ini ada manufacturing PMI sama service PMI di jam 21.45 teman-teman. Oke, ini high impactnya dia. After that belum ada lagi ya. Terus kita juga mau bahas yaitu mengenai news ya yang buat gold itu naik teman-teman. Ini hampir mencapai level 5000. Nah, di sini ada global market update dan itu gue udah update juga ke public Juna Trading ID ya, channel Telegram, lo orang tinggal cek aja teman-teman. Ini untuk Antam udah 2,88 ya. 2.880 per gram teman-teman ya, itu luar biasa sekali dan kenaikannya 90.000 dalam satu hari kemarin. Nah, sedangkan untuk ketegangan geopolitik di Eropa dan juga Amerika Serikat itu udah mulai meredah ya teman-teman ya. Tapi justru sekarang balik lagi ke bagian Timur Tengah ya, yang tensinya itu naik kembali gitu teman-teman di bagian Timur Tengah, dan ini menjadi siklus ya ancaman untuk global juga gitu. Nah, seperti yang kemarin gue bilang ya, tim Asia Eropa mulai meredah tapi market masih steady ya teman-teman, karena takut ada susulan lagi dan ternyata pindah nih konfliknya dari bagian C ke bagian F teman-teman ya, atau bahasa itu kayak dari ujung kanan ke ujung kiri pindah nih ya untuk konfliknya gitu teman-teman. Nah, sekarang eskalasi bagian Timur Tengah ya, Amerika Serikat versus Iran ya teman-teman, itu mulai bergejolak lagi ya. Kebijakan AS non ekonomi ya resmi keluar dari WHO setelah 77 tahun keanggotaan dan meninggalkan tunggakan iuran sebesar 260 juta US dollars ya teman-teman ya. Nah, ini terus ekonomi segala macam masih oke teman-teman. Nah, target untuk akhir tahun 2026 ya itu di 5.400 per troy ounce ya. Alasannya itu pembelian emas agresif oleh bank sentral, terus ada lagi emerging market ya, lonjakan permintaan sektor swasta, kemudian ketidakpastian geopolitik jangka panjang ya, terutama yang tadi Iran ya dengan Timur Tengah ya lebih tepatnya ya, di bagian Timur Tengah, kemudian di Greenland juga sama gitu teman-teman. Nah, ini market ini untuk hari ini tuh dia untuk kali ini ya, ini risk driven rally ya, bukan euforia sesaat teman-teman. Selama ketidakpastian geopolitik dan kebijakan belum reda, premium resiko emas tetap tinggi teman-teman. Jadi ya ditambah itulah. Ditambah lagi minggu depan udah mulai akhir bulan ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah ini teman-teman.
uh, mengenai shutdown ya di US itu sendiri. Jadi shutdown ini kemungkinan besar masih bisa berlanjut ya kalau belum ada keputusan ya hasil dari negosiasi teman-teman gitu. Nah, ini kalau kita lihat kemarin kan gua ada update ya mengenai shutdown AS ini. Yang ini teman-teman ya. Nah, 19 Januari. Nah, ini kan tuh ya gue ingetin lagi nih ya teman-teman ya. 30 Januari 2026 gitu. Oke, tapi nanti di video weekly gue akan coba cari lagi untuk video untuk beritanya teman-teman. Ya gue akan masukin ke video apakah update-nya itu bagaimana, apakah sudah mulai ada jalan keluarnya atau belum gitu teman-teman. Oke. Ya lanjut lagi ya, sekarang kita mau cek di bagian open interest data. Oke, untuk open interest data ini ada dua ya teman-teman ya. Nah, ini untuk ringkasannya break and hold di 4980, target lanjut 5000 sampai 5020, reject di kurang lebih 4980, itu bisa lanjut ke 4900, 4850, 4800 ya teman-teman ya. Gitu. Karena harga open hari itu di 4950 teman-teman. Ya 4950 di sini, kisaran sini. Nah, sebenarnya yang menarik dari open interest data hari ini itu dia strike-nya gue panjangin sampai 50 teman-teman. Sampai 50. Nah, kemudian di bagian 50 ini baru ketemu gitu. Artinya memang mereka ini nge-strike sampai bawah banget ya gitu ya. Nah, ini 50 di kisaran sini teman-teman, 4950 opennya dia ya. Terus ada lagi di 4975 ya, ini yang hari ini, kemudian nih yang kemarin ya. Terus ini 5000 juga udah ada yang ngantri sebenarnya ya, 5052 juga ada nih, 5025 ya sebenarnya, 5025 itu juga ada yang ngantri ya. Ini udah ada call-nya teman-teman, jadi ini bisa jadi targetnya mereka gitu. Oke teman-teman, jadi seperti yang gue bilang ya, open interest data ini kita bisa tahu target market mau kemana aja teman-teman ya, arahnya dia biasnya mau kemana gitu teman-teman ya. Tapi nggak bisa nentuin kapan dia akan naik atau turun gitu teman-teman. Tapi overall ya dari si OI data ini ya kita bisa tahu, oh ya market kira-kira kalau naik peluangnya ke sini ya, targetnya ke sini gitu teman-teman gitu. Untuk naik turun atau pergerakan market tetap kita based on pasar, nanti pasar ngeresponnya bagaimana itu bisa ya. Ini kan data ya, data order ya, volume order di CME ya teman-teman ya. Tapi kan ada banyak faktor lain gitu, entah itu geopolitik, ekonomi ya, terus terus banyak lagi lah pokoknya, misalkan kayak demand di market tuh bagaimana gitu teman-teman. Nah, ini semua bisa berdampak ke harga emas, karena emas ini adalah salah satu pair ya yang memang dibutuhkan oleh banyak negara dan berpengaruh di segala sektor gitu teman-teman. Sangat sensitif lah pair ini gitu teman-teman. Beda dengan euro USD misalkan, itu cuma ngaruh ketika euro sama USD ada indikasi gitu atau ada cash ya teman-teman, itu baru bergejolak dia. Tapi kalau emas misalkan negara A, negara B, negara C punya eskalasi atau punya tensi yang meningkat, ya itu juga bisa ngaruh ke harga emas gitu. Oke, kalau kita perhatikan di bawah 4950 ya, ini 4950 di sini opennya itu ada 4900. Oke. Terus ini nih, ini dari tahanan dia sebenarnya 4930, 4925 ini dari tahanan dia. Kemudian 4875, 4850 gitu teman-teman. Ini bisa jadi multi level support ya untuk market untuk saat ini, yaitu 4935, 4920, 4930, 4925 gitu. Di bawah ini dia baru nanti ngambil 4900, jebol 4900, 4875 targetnya, terus habis itu 4850 gitu. Oke teman-teman, nah itu dari targetnya dia. Kalau tadi naik, tadi kita udah lihat bisa ke 5025 gitu. Ini dari target apa? Dari target OI data atau CME grupnya dia gitu. Nah, ini yang baru sih sebenarnya, ini yang Greenland ya. Yang gue bilang tadi, akses ya, umumnya kesepakatan dengan NATO AS dapat akses total dan permanen di Greenland. Tapi tetap garis merahnya ya, dia harus tetap menghormatin rules yang ada di sana. Intinya begitu teman-teman. Misalnya ada lagi
Ya ini sebenarnya terbaru juga sih. Ya Trump batal serang Iran, mengapa AS tetap kerahkan kapal induk ke Timur Tengah. Nah ini juga masih jadi berita yang hot di hari ini. Ini baru terbit nih, Jumat ya, 23 Januari jam 8 pagi tadi teman-teman. Gitu. Kemudian lanjut lagi, sekarang kita mau bahas mengenai technical analisisnya. Nah, untuk gold ini kita 1 jam, ya dia hari ini ada area gap ya di sini. Nah, ini gapnya dia, gap udah clear ya, ketutup rapat. Nah, kemudian ini kan dia reject ya, berarti kan ini harusnya jadi area support, teman-teman, di reject sama candle ini. Oke, berarti kan udah masuk nih, sekarang dia lagi ada di sini, teman-teman. Nah, ini jadi supportnya dia kan, gitu. Nah, berarti di area sini posisinya itu dia bisa jadi area penopang dulu nih. Kenapa? Karena di sini ada base ya. Konsepnya sama kayak yang tadi yang ada di sini. Ya ini base dia gitu, teman-teman. Oke. Nah, ini base dia di sini karena ada area liquidity ya di sini ya. Ini ada liquidity 1, liquidity 2. Kita tandain dulu base-nya di sini. Nah, base udah dipakai sama dia. Nah, kemudian untuk area sini ini kan dia breakout nih, jebol ya. Nah, kalau misalkan kita ambil di time frame 15 menit ya, terus kita tarik Fibo itu dari sini ke sini ya untuk area Fibo-nya, berarti kita dapat adalah di area sini untuk titik pullback-nya dia. Teman-teman, ini ada dua, gua ambil 2 titik pullback. Itu mulai dari range harga 4933 sampai 4951 ya, teman-teman ya. Nah, ini juga tadi 4951 juga ada di OI data gitu, teman-teman. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya, di area 3 zona ini ya, 3 level ini perlu kita perhatikan mulai dari 4933 sampai 4951 ya, teman-teman. Kenapa? Karena ini jadi titik breakout-nya dia yang ada base, yang ada gap-nya gitu. Dan ditambah lagi ini kan support ya, ini kan supportnya dia. Nah, supportnya ini dijebol nih sama candle yang ini gitu, teman-teman. Makanya ketika dia naik lagi, ada kesempatan chance naik, dia bisa dikatakan untuk retest area support ini sebelum dia melanjutkan penurunannya kembali gitu. In case kalau dia nggak mau break di mana 4951 gitu. Oke. Nah, kalau misalkan dia ngebreak dari 4951 ya, berarti dia lanjut lagi naik untuk cari area baru ya, atau retest ATH dan bisa lanjut ke 4985 sampai 5000. Nah, ini targetnya dia, teman-teman. Nah, ini targetnya dia ada 2 ini gitu. Oke. Nah, itulah patokannya. Jadi patokan untuk hari ini atau malam hari ini di hari Jumat ya, teman-teman ya, ada di range ini. Patokan untuk gerak gold. Oke, di sini ya, teman-teman ya. Aku tandain lagi nih ya. 4933 sampai 4951. Nah, di bawah ini kalau dia ngebreak dari area ini kan ada liquidity ya. Liquidity, kita masuk lagi ke time frame 1 jam. Nah, ini kalau dia break ini kita tinggal cari lagi ya di bawah. Nah, ini sebenarnya ada volume ya, ini volumenya itu ada di kisaran sini, teman-teman, yang cukup besar. Ya, sini sama di sini. Ya, ini di FVG, pas banget di FVG. FVG 1 hours ya, teman-teman ya. Ini FVG 1 hours, jadi ada volume ya, ini volumenya nih, kelihatan nggak? Kelihatan ya di situ ya. Nah, ini kita tandain sebagai zona ya, teman-teman ya. Ini zona volume ya, FVG 1 hours ya, dia itu di 4869 ya sampai 4874. Nah, karena kan ini lumayan besar nih zonanya gitu ya. Zona supportnya dia ini bisa jadi next support zone dia. Nah, paling kalau kalian mau misalkan, bang, kalau gue mau entry gimana ya, pecah di 2 zona ya, pecah jadi 2 zona di sini jadinya nih dapatnya. Bentar, kalau pecah jadi 2 zona dapatnya di sini. Nah, tapi ini cuma untuk scalping ya gitu, bukan yang untuk ituan hold on gitu, teman-teman. SL di mana? Ini kan zonanya di 4858, 47, 48, 47 tetap masih besar ya. Nanti kalian tinggal sesuaikan lagi dengan risk aja gitu. In case kalau orang mau buy, tapi dengan catatan kalau misalkan harga candlenya turun kayak pisau jatuh ya, misalkan pisau jatuh tuh kayak turun terus gitu, itu jangan di entry. Artinya market itu nggak akan ngerespek area ini sama sekali gitu. Yang boleh kalian entry di sini adalah ketika market turun dengan waving. Jadi waving itu kayak gini. Nah, itu boleh entry gitu. Tapi kalau misalkan in case
dia turun ya, turun satu candle atau 2-3 candle begini terus ya, itu jangan, karena ini potensi nggak direspek sama dia gitu. Jadi kalau misalkan in case dia turun seperti kayak gini ya contoh ya, nah kalian jangan langsung entry dulu di candle ketiga gitu, atau pada saat dia belum closing ya begitu kena ini gitu, tapi tunggu dia ada rejection candle, jadi dia udah sideways di area ini baru entry gitu. Nah, misalkan S-nya di bawah sini gitu kan, tapi kalau misalkan dia nggak ada sideways ya, nggak ada akumulasi ya, lebih baik jangan entry gitu, karena itu sama aja kita bahasnya kayak analoginya nangkap pisau jatuh gitu teman-teman. Walaupun memang ini didukung dengan area volume yang cukup besar ya gitu di sini gitu teman-teman. Ya kenapa gue ngambil di 1 jam ya, karena memang kenaikan juga udah cukup ekstrim ya, terus ditambah lagi volatilitas market yang cukup ekstrim juga, dan ini kan video gitu, video nggak bisa diupdate langsung ya real time, langsung gue buat video gue update gitu, oh guys sudah kena gitu ya. Jadi memang gue lebih cenderung untuk ngambil range yang adaptif ya, dan itu range yang cukup masif untuk di entry gitu teman-teman, in case gue mau ngasih entry point seperti ini gitu. Nah, terus nanti di bawah lagi, bang, koin ini di bawah di mana? Nah, kita tengah cari lagi. Nah, sini ada volume, ya, volume cukup besar. Itu di bagian bawah sini. Ini di zona 4781, 4766, gitu. Nah, ini di sini ada volume lagi. Bertepatan dengan liquidity. Nah, ini banyak liquidity yang potensi di sweep sama si volume ini, gitu. Oke, nah ini untuk penurunannya. Tapi kalau untuk hari ini ya, in case malam ini dia mau naik lagi ya, patokannya ini dari gue bilang. Terus ini nanti untuk sell point misalkan ini, nah ini kan udah ada nih ya di 4985 sampai 5 ribuan gitu. Oke teman-teman. Nah ini ada volume nih di sini. Ya volume 499 ya. Nah di sini bertepatan dengan area Fibo 50 sama 61. Ini bisa jadi area pantau untuk selling point kita juga gitu. Tapi lo orang tinggal sesuaikan dengan risk kalian masing-masing lah gitu. Pokoknya paling terakhir nahan set cuma boleh sampai di atas sini nahannya gitu. Kalau in case lo orang mau nahan, tapi kalau nggak nahan lebih baik jangan sih gitu. Tetap make sure lo orang punya risk reward yang bagus baru entry gitu. Kalau nggak punya ya mendingan nonton dulu aja malam ini. Oke teman-teman. Jadi mungkin itu yang mau gue sampaikan ke lo orang ya. Thank you untuk yang sudah nonton. Ya untuk yang Trader Hub ya, yang join ke member YouTube, untuk video nanti gue akan segera update ya, karena memang udah ada update baru dari gue mengenai indikator signal kita yang kemarin kita bangun ya. Ini udah ada tambahan dari table ya, sama entry SL line kita gitu teman-teman. Nah ini nanti tinggal lo orang rekap, maksudnya tinggal sesuaikan aja. Tuh ini kan masih default semua gitu, cuma gue tambahin doang gitu, belum di setting gitu teman-teman. Oke. Ya mungkin itu dulu yang mau gue kasih ya. Thank you untuk kalian, and see you on next video update. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang bisa terbantu dengan informasi seperti ini ke depannya. Thank you.